Halo Indonesia, apa kabar? Kita bertemu kembali di Radio MI, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Kang. Hai, Apa kabar Kang? baik Mbak. Alhamdulillah. Hai Indonesia. Hai Indonesia Masih semangat semua. ya hari ini? Yo, harus dong. Harus semangat. Terus, Meskipun badan pegal-pegal juga nih Mbak. Karena kan sudah mulai new normal. Sudah mulai kembali bekerja seperti semula. wah, ini jadi kelihatan nih. Udah Kenapa mulai tuh, Mbak? capek-capek ya. Agak pegal-pegal sih Mbak, karena sebelumnya kan sebagai kaum rebahan yang kerja di rumah, buka laptop sambil tiduran, buka laptop sambil tiduran. Nah sekarang Iya. kembali ke kondisi yang kita kembali ke kondisi awal, duduk di ruangan, kadang kita meeting, kadang kita ketemu orang, jadi kegiatannya akan lebih banyak menguras fisik dibandingkan pada selama 3 atau 4 bulan kemarin. Iya, berarti kangennya nih kurang olahraga. Kurang olahraga Mbak, Harus itu, rutin betul. Kang. Kayak saya nih rajin olahraga. Rajin olahraga. Makanya saya fit. Fit terus ya Mbak Ya ya? kan? Iya. Makanya saya fit. Makanya betul Mbak, mungkin kecapean karena selama 3-4 bulan ini. Saya sebenarnya olahraga Sabtu Minggu, tapi ya Senin Jumat ya tiduran. Jadi kita balik Mbak, istirahatnya 5 hari, olahraganya 2 hari. Oh. Saya olahraga tiap malam Kang. Tiap malam olahraga. Olahraga Main game. Jempol saya olahraga Kang. Tapi memang kalau saya nggak berolahraga Mbak Sabtu Minggu, ya saat sudah mulai normal lagi nih, saya mungkin nggak bisa nge-host di sini karena Wih, capek Mbak. Apalagi dengan badan sebesar ini, usia juga, makanya saya harus. Kang One udah olahraga terus rutin ya kan, atlet lah jadinya. Iya itu dia, badan mungkin nggak segede gini ya Mbak ya, mungkin lebih six pack atau apa gitu loh. Nah itu, Pemirsa di rumah juga jangan lupa ya, olahraga. selalu berolahraga seperti saya. Ini jadi lihat nih, cantik kan saya. Gitu. Kalau Berapa ini lama Mbak olahraga? Saya sih seminggu sekali ya, seminggu 2 kali itu Sabtu Minggu, pagi-pagi jalan atau lari kecil. Gitu. harusnya sih Kang biasanya itu ada takarannya juga tuh. Berolahraga tuh karena itu harus di Tiap hari harusnya Mbak. ini rutin ya, Rutin, paling ya. enggak 30 menit biasanya sehari itu. Yang Entah penting- dari peregangan, terus nanti mungkin ada apa olahraganya yang sedikit mungkin lari atau Ya, apa. ya, Nah betul, setelah betul, itu betul. pendinginan baru ini. Tapi Kang ini beneran nih mau jadi rutin olahraga, mau jadi atlet gitu. Sepertinya begitu Mbak. Waduh. Kebetulan nih PON 2020 kan Iya, diundur nih. diundur, Jadi ya. mungkin masih ada kesempatan mungkin. Ya mungkin jangan pon dulu lah kita. Dulu tuh ada olahraga apa? Bridge ya? Yang Bridge ya. main kartu. Berarti kangen. Saya bingung nih olahraga apa ya Mbak. Semua olahraga, main catur juga olahraga Mbak, Iya, mungkin olahraga saya otak cocok. gitu. Atau karambol. Ngarambul. Gitu. Saya sempat kepikiran sih Mbak kemarin pada saat PON akan diumumkan di Papua. Sebenarnya dua hal Mbak. Dulu itu ada rencana untuk di tahun 2020 ini kemarin. 2021 2020 itu Hari Pers Nasional akan dipindahkan ke Papua. Cuma nggak jadi berbarengan dengan PON. Kang One pernah ke Papua nggak? Saya sekali 2 kali Mbak, tapi sama rombongan. Pernah. Oh. Nggak langsung main, cuma hanya datang ke Papua, ke Jayapura sebentar, terus langsung balik Balik lagi. ke Jakarta. Oh, Mbak Suci, aku pernah sih. gimana Mbak? Pengalaman syuting film Oh di di Papua. Papua. Gimana Mbak? Gimana? Itu Bisa saya cerita di Wamena, nggak? Jayapura sama Timika. 3 Tiga tempat. kota. Setahu saya jaraknya cukup jauh loh ya. Iya, itu dari harus naik pesawat ya, pesawat kecil itu. Oh ya? Dari Kalau satu kota Wamena kota yang tuh lain? dingin. Oh, Dia tuh ada dinginnya seperti di pegunungan puncak, gitu. di puncak gitu, Iya. puncak pas Bogor. Oh, menarik ya. Dingin. Saya pikir Papua tuh panas semua Mbak. Enggak. Enggak. Jadi Kalau dia Jayapura panas ya? dia kan ini Kang apa kontur tanahnya gitu-gitu tuh Iya. jadi sampai mereka juga punya tempat-tempat wisata yang unik yang Oh, nah itu dia. ini kayak saya ada beberapa list nih. Ini kayak Gunung Kartens. Sebentar, ini di luar Raja Ampat ya? Kalau Raja Ampat Di kan luar sudah Raja terkenal. Ampat. Raja Ampat. Apa saja kan Mbak tempat sana. wisatanya Itu Mbak? ada Gunung Kartens. Ini Apa itu? dia puncaknya ada saljunya tuh gunungnya. Oh, Indonesia negara tropis ada salju? Iya, dia itu bagian dari Pegunungan Jayawijaya. Oke. Jadi merupakan gunung tertinggi di Papua
Itu 4.884 meter di atas permukaan laut. Luar biasa ya. Itu luar biasa. Saya pernah waktu kita syuting di Wamena aja, saya di Dwi Kora itu 3.000. Itu aja saya udah budak. 3.000 meter di atas permukaan laut. Oh, karena Kering lembab gitu. karena tekanan udaranya sangat tinggi ya. Iya. Jadi semakin atas Ya, kan semakin- semakin ini kan. Tapi belum ketemu salju kan? Belum. Belum, cuma dingin saja. Hanya 10 derajat siang hari loh. luar Itu biasa. jam 12 siang Jam 10 12 siang, derajat. 10 derajat. Dingin sih, dingin 10 derajat. Iya, itu dingin banget. Terus dia merupakan salah satu dari 7 puncak benua atau 7 summit continental. Ya. Gitu. Terus ada pasir putih di atas Ada bukit. juga pasir putih. Pasir saya pikir bisa cuma di- naik ke bukit. Oh. Ya kan? Lucu juga kan tuh Selama kan? ini kan pasir putih kan cumanya di beberapa pantai di Jawa aja Mbak ya. Oh ada juga di sana. Jadi dia Seperti apa, ada Mbak? hamparan pasir putih. Ya. Terus pasirnya itu halus gitu di atas rerumputan hijau di Bukit Sumpula, tempatnya di daerah Wamena. Itu Mungkin sebaiknya Kabupaten ditayangin nanti Jaya ya, Wijaya. Mbak, ditayangin gambarnya seperti apa. Ya, kita bisa lihat nih. Nih bisa tuh. lihat. Lihat nggak tuh kangen itu? Iya. Tuh, Menarik, saya menarik ya. ngumpet tuh di balik pohon tuh. Bagus sih kalau saya lihat bagus sih. Iya, terus ada juga ini mereka terkenal dengan muminya ya. Mumi yang di Mesir Mbak, bukan? Ya, mumi Seperti mumi di Mesir. prosesnya mungkin seperti mumifikasi di Mesir ya Oke, gitu. oke, Tapi oke, ini oke. di sana tuh dia bentuknya dia duduk terus kedua tangannya tuh meluk lutut gitu. Itu salah satu tetua suku atau raja-raja di sana? Biasanya itu Kepala mumi suku ya? dari kepala suku Kepala suku, atau oke. panglima perang. Itu ada yang sampai berumur 300 tahun. Wow. Yang di sana tuh ada 6 mumi yang sudah ditemukan di Wamena. Dan yang paling terkenal itu mumi dari kampung Sopaima. Boleh lihat, Mbak? Sompaima. Boleh lihat fotonya Mbak? Boleh. Ntar saya kasih lihat ya. Siap Mbak. Atau kita tayangin sebentar, melihat ini? Iya. Foto Ini di kan sini? sambil tayang tuh Oh, kan sambil mana tayang. nggak lihat. Iya, lihat. Oke. Berikutnya di mana lagi Mbak? Pura-puranya gitu loh Kang. Iya. Terus ada Gua Kontilola. Ini dengan lukisan misterius. Jadi Lukisan misterius apa itu? jadi ini ada gua horizontal yang terdapat beberapa lukisan di dinding gua setinggi 3 meter. Wow. Jadi lukisan itu di atas, nggak kebayang kan di dalam Gimana gua. gambarnya ya? Di dalam gua dan itu memiliki bentuk aneh yang tidak menggambarkan rupa atau bentuk orang-orang Papua, Oh ya? melainkan menggambarkan manusia dengan bentuk yang aneh. Maksudnya seperti alien gitu Mbak? Mungkin ya, Coba kita lihat iya, gambarnya. gitu. Kok kayak teman kita ya Kang ya? Kok kayak kameramen ya Kang ya mukanya? Kayak kameramen ya. benar. Oke Mbak, apa lagi Mbak? Terus ada telaga biru yang berwarna hijau. Telaga biru yang berwarna hijau. Saya bingung nih analoginya. Telaga biru berwarna hijau. Iya. Biru hijau gitu. Jadi masyarakat menganggap telaga ini tempat munculnya manusia pertama kali di bumi. Kepercayaan masyarakat lainnya yaitu dahulu kala ada turis yang menyelam ke telaga tersebut dan menemukan honai. Honai. Jadi honai itu rumah adat suku Dani, Iya, iya, Kang. Itu ada di dalam telaga itu, Hmm. ya kan? Terus jadi berandai-andai bahwa itu pernah ada manusia Ada di manusia situ. di situ ya. Memang ini menarik sih Mbak ya. Apalagi sesuai yang pernah kalau tidak salah ya Presiden kita Pak Jokowi pada saat meresmikan jembatan Yutefa. Istighfar. Iya, Jadi iya. kalau menurut Pak Jokowi nih ya, Papua itu surga kecil yang jatuh di bumi. Iya, emang pemandangannya Luar biasa ya. luar biasa sih Kang, gitu. Ya kan selama ini kalau kami tahunya kan cuma Raja Ampat aja kan banyak. Tapi saya tanya ke Mbak, ini bukan Raja Ampat kan? Bukan. Ternyata masih banyak tempat-tempat yang indah dan Iya. memang cocok untuk menjadi tempat wisata. Iya, dan belum tereksplor dengan, Belum tereksplor dengan sempurna dunia. ya. Gitu. Banyak juga loh Kang. Tapi walaupun begitu tuh, banyak pemuda-pemudi Papua nih yang berprestasi. Banyak Mbak. Oh iya, sebentar. Saya pernah kenal dengan salah satu staf khususnya presiden ya. Kalau tidak salah itu orang Papua juga. Namanya Billy Mambrasar. Pernah saya pernah. Karena dia staf khususnya Pak Jokowi ya. Ini ada anak-anak muda juga kalau tidak salah. Tapi ada juga anak-anak muda Papua yang berprestasi Mbak. Banyak. Boleh tahu Ini siapa dia, mereka ada Vanda Korisano dan Marta Itaar Mbak? Oh ya?
Ini pilot Garuda Indonesia dan Citylink Wow. mendapatkan penghargaan sebagai penerbang terbaik sepanjang tahun untuk mahasiswa internasional di Nelson Aviation College di New Zealand. New Zealand. Ini tahun 2014. Terus ada Bob Ryan Sabatino dan Tinus Slamekiewicz. Ini berhasil mewakili Indonesia untuk masuk tim penelitian NASA. Wow. Gila ya, NASA gitu oke kan? Iya. Nah, ini tahun 2016 nih. Dan tergabung dalam penelitian tentang apakah padi bisa tumbuh di luar angkasa. Lucu juga Mbak. Oke. Padi bisa tumbuh luar angkasa. Mm-mm. Dan kemudian diteliti oleh warga Papua. Iya, mungkin kan suatu hari bumi akan penuh, Kang. Penuh. Jadi Jadi kita pindah semua ke sebagian luar angkasa. pindah kemana? Cari planet Cari planet lain, yang lain, ya. yang bisa nanam padi, Padi. gitu kan, supaya nggak kelaparan, gitu. Terus Siapa ada lagi, lagi Septinus George Saa. Ini menjuarai kompetisi dunia First Step to Nobel Prize Wow. dalam fisika. Fisika. Itu tahun 2004. Mereka pintar-pintar ya. Bukan anak-anak ilmu ini yang ya. gampang kan fisika itu kan susah sekali Mbak. Gitu. Oke. Terus ini ada Alfionita Kogoya. Ini peraih medali perunggu dalam World Mathematics Team Championships tahun 2014 di China. Wih, dia tuh keren masih dia beda Ini sendiri ilmu-ilmunya kan luar warnanya biasa tuh. ya. Ada astronomi, NASA tadi atau ada orang fisika. Terus ada lagi Mbak? Ada satu lagi nih yang di catatanku nih Yane Ansanai. Ini perempuan Papua pertama yang meraih gelar doktor di bidang fisika. Hebat orang Papua. Karena ilmunya juga hebat-hebat ya. Kalau tadi ada yang jadi pilot, terus ada yang penelitian padi luar angkasa, dan fisika. Iya. Itu ilmu yang tidak mudah dan tidak gampang. Ilmu yang saya hindari sepanjang Dari sekolah. zaman SMA. Tapi menurut saya begini Mbak, yang tadi sama Mbak Suci sebutkan, kayaknya masih banyak sih Mbak yang anak-anak muda Papua yang berprestasi. Cuma mungkin kurang tereksplor ya oleh media maupun oleh pemerintah ya. Oh gitu. Nah, Bisa saya- diundang ke sini? saya ada komunitas Mbak, komunitas namanya Papua Muda Inspiratif. Nah, kebetulan saya ada kenalan, kan kalau tidak salah Billy yang tadi staf khusus itu juga merupakan salah satu bagian dari PMI. Atau bagaimana kalau kita undang aja Mbak? Coba dihubungin Kang. Nanti kita ngobrol, kita kulik-kulik Ya, lah salah soal satu Papua nih. Kebetulan foundernya kita lagi PMI ini ya, kita coba pengen tahu PMI itu apa sih sebenarnya gitu. PM itu apa ya? Oke. Dari Kalau lagu gitu, dulu Mbak, sambil sambil nunggu nunggu- saya kontak kawan di Kawannya Papua ini. ngubungin temannya, kita dengerin beberapa lagu yuk. Boleh request tuh Mbak? Boleh. Lagu Papua Mbak, Apa tuh? yang lagi rame sekarang. Yambe Rangko Yambe. Itu kan katanya bukan lagu Papua, cuma saya pengen tahu ada nggak lagu itu. Yambe Ramko. Yambe Coba Rangko. tolong Kita cari. dicacat itu. Dicacat. Oke Mbak, Bu produser, Bu director tolong dicacat ya. saya kontak dulu. Oke, sambil nunggu Kang Onai kontak temennya ini, kita rehat sejenak, minum-minum dan dengar musik dulu, ya. Jangan kemana-mana.